Selamat siang teman-teman, saya Krisna Talhulu dari kelompok 5. Di video ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sehubungan dengan materi penyajian saya, yaitu teorema 2 atau teorema Fermat, dan juga pembuktiannya. Teoremanya berkata bahwa jika P adalah bilangan prima dan FPB dari A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P dikurang 1 akan kongruen dengan 1 modulo P. Maka sebenarnya pembuktiannya ini dari teorema 2 ini adalah kelanjutan dari teorema 1. Jika teorema 1 sebelumnya, teorema 1 berbunyi bahwa residu terkecil dari modulo P. Ingat bahwa modulo P ini adalah modulo bilangan prima, ya, di mana pembaginya adalah bilangan prima. Dari suatu barisan bilangan A yang dengan polanya A, 2A, 3A sampai pada P dikurang 1 kali A adalah suatu permutasi. Dari 1, 2, 3 sampai dengan P dikurang 1. Ya, ini adalah isi dari teorema 1. Maka dari teorema 1 ini bisa kita kita ubah ke dalam bentuk seperti begini. Ya, barisan bilangannya tadi kan ini ya. A, 2A, 3A sampai pada P dikurang 1 kali A kongruen. Kan ini tadi adalah residunya, residu dari barisan bilangan ini. Maka residunya bisa kita masukkan di sini, ya, kongruen dengan 1, 2, 3 sampai pada P dikurang 1 modulo P. Ya, kira-kira bentuk dari teorema 1 ini kita bisa ubah ya ke dalam bentuk ini. Ya, ini tadi residu terkecil dari mod P. Inilah makanya tadi saya tulis, saya katakan bahwa ini modulo P. Pembaginya adalah bilangan prima. Selanjutnya dari bentuk seperti ini, ya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Ya. Perkalian kan kata-katanya tadi suatu permutasi. Ya, kita kalikan A kali 2A kali 3A kali sampai dengan P dikurang 1 kali A kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 kali sampai dengan P dikurang 1 modulo P. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu dari bentuk ini, ya, jika misalnya kita kalikan A dikali A, maka pangkatnya akan bertambah. Jadi A pangkat 1 dikali A, jadi A pangkat 2 dikali A lagi, A pangkat 3 sampai pada A pangkat P dikurang 1. Jadi A pangkat P dikurang 1 dikali, ya, koefisiennya ini juga kita kalikan. 1 kali 2, 1 kali 2 kali 3 kali sampai dengan P dikurang 1. Ya. Kongruen, ya, ini kita tulis lagi 1 kali 2 kali 3 kali sampai dengan kali P dikurang 1 modulo P. Ya. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, ya, dari bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk permutasi tadi. Ini juga sama ya. Karena ini sama, ya, kita ubah ke dalam bentuk permutasi. Ini menjadi A pangkat P dikurang 1. Ya, bentuk permutasi dari bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi P dikurang 1 faktorial. Ya. Mungkin untuk bentuk seperti ini teman-teman bisa paham ya. Ya, sama dengan P dikurang 1 faktorial modulo P. Ya. Selanjutnya
karena ini sama-sama permutasi, ya, maka bisa kita eliminasi. Kedua ruas kita eliminasi. Ya, maka sisa di sini tinggal A pangkat P dikurang 1 kongruen dengan, ya, karena ini sudah tereliminasi maka tinggal sisanya 1, yaitu 1 modulo P. Ya. Maka seperti yang saya katakan tadi bahwa teorema 2 ini adalah hasil dari kelanjutan dari teorema 1 tadi. Ya. Maka dari proses pembuktiannya dapat kita lihat bahwa terbukti bahwa A pangkat P dikurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Ya. Kira-kira seperti inilah teman-teman ya pembuktiannya. Nah, tapi ingat, sifat ini hanya berlaku jika FPB dari A dan P sama dengan 1. Ingat bahwa A ini adalah bilangan bulat ya, sembarang bilangan bulat, apapun bilangan bulatnya ya, bilangan bulat. Sedangkan P adalah bilangan prima. Oke teman-teman, agar kita lebih paham maka kita coba saja salah satu contoh. Ya, contoh ini mungkin ada di PowerPoint kami. Itu contoh 1. Misalkan A sama dengan 5, P sama dengan 7. Maka FPB dari 5 dan 7 sama dengan 1. Maka bisa kita aplikasikan bentuk yang tadi dari teorema 2, A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Ya. A tadi 5, jadi kita ganti 5 pangkat 7 dikurang 1 kongruen dengan 1 modulo 7. Sudah, selanjutnya 5, 7 dikurang 1 sama dengan 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Maka inilah hasil akhirnya. Jadi sisa dari 5 pangkat 6 itu adalah 1, atau 5 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Ya, ini bisa kita buktikan ya dengan menggunakan cara di materi-materi sebelumnya, dimana jika A kongruen dengan B mod M, maka bentuk lainnya adalah A sama dengan K dikali M ditambah B. B ini adalah sisanya, sedangkan M ini adalah modulonya dan K adalah suatu konstanta yang dikalikan dengan modulo yang dapat nanti mendekati hasil dari A ini. Maka kita harus cari dulu nilai dari 5 pangkat 6 ya. Nilai dari 5 pangkat 6 ini adalah 15.625 kongruen dengan 1 modulo 7. Jadi apakah benar sisanya ini adalah 1 ya? Maka bisa kita buat itu 15.625 kongruen dengan K-nya adalah kalau kita kalikan, kita cari itu 2232 dikali dengan modulonya, maka sisanya benar 1, sisanya adalah 1 ya. Maka bentuknya seperti begini untuk pembuktiannya, apakah benar 5 pangkat 6 itu ketika dibagi dengan 7 maka sisanya itu adalah 1 ya. Jadi ketika kita gunakan cara ini ternyata terbukti bahwa sisanya adalah 1 ya.
Mungkin demikian penyajian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyajian saya mohon maaf, dan jika masih ada yang masih kurang dimengerti bisa dipertanyakan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam dari saya, Yahoo.